Coba lihat kita. Ini 5 juta per batang. Sigar paling mahal. Ini yang Dia- termahal, Dan tidak ada lagi yang lebih mahal dari itu. 5 juta ya. 5 juta Gurkha. Boleh aja orang-orang kaya punya sigar mahal-mahal, kalau dia belum punya ini, dia belum sah sebagai sigarman. Oke pemirsa Fremtis TV, saya hari ini kedatangan tamu Ketua Indonesia Police Watch LSM yang memantau tentang kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah Bang Neta S. Pane. Beliau kesibukannya lebih sering melakukan aktivitas nyigar yang bagi sebagian besar orang hal yang sangat mewah karena harga sigar itu mahal dan baru sedikit komunitas yang bisa melakukan itu. Kita curiga sebetulnya mungkin dia dibiayai oleh kepolisian atau bagaimana, ini perlu kita korek. Apa kabar Bang Neta Pane? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. salam sehat selalu. Oke, Bang, belakangan ini kok semakin aktif aja di media sosial, Abang sambil ngisap cerutu. Ini sejak kapan itu pakai cerutu? Ya, sebenarnya kalau pakai cerutu belum terlalu lama, 4 atau 5 tahun lah. Ya. Tapi sebenarnya cerutu itu dari kecil saya udah tahu karena sering lihat di film-film ya, mafioso itu ngisap cerutu, orang-orang kaya di film itu. Terus di Medan itu tuan-tuan kebon itu nyerutu. Jadi udah sebenarnya udah familiar lah, tapi merasakannya, menikmatinya, mengisapnya baru 4 atau 5 tahun terakhir. Oke, sip. Ini rokok jenis apa nih? Maksud saya cerutu jenis apa nih Bang yang di sini? Ini sebenarnya cerutu lokal ya. Ini kalau di Cohiba ini namanya Maduro. Kenapa Maduro? Karena tembakonya hitam. Ini lokal nih, buatan Indonesia nih. Cohiba, apa itu? Ini namanya Rojo Blanco. Dan ini cerutu lokal sekarang sudah luar biasa ya packagingnya. Ini dia nih, Rojo Blanco. Ya. Oke. Jadi apa namanya, kemasannya juga udah mampu bersaing dengan Cohiba atau cerutu dari negara-negara lain, dan harganya tidak terlalu mahal. Satu gini nih, Satu batang. satu dus ini dia sekitar 1 jutaan lah. Isi berapa batang? Isi 10. Isi 10 batang. Dan rasanya ya lumayan enak. Oke. Ini namanya jenisnya Maduro karena hitam ya, asli. Cuma namanya aja agak ke barat-baratan, Rojo Blanco. Ya. Bang, kalau urusan sigar itu sebetulnya ada beberapa jenis. Juga pengalaman Abang kalau lihat di media sosial, Abang kan pergi ke Kuba, ke Perancis dan lain sebagainya. Itu bisa diceritakan nggak ketika awal Abang mulai menghisap cerutu atau berbisnis cerutu? Saya nggak tahu ya. Dulu kan yang saya kenal Bang Neta hanya perokok biasa begitu. Ya. Jadi kalau dibilang bisnis cerutu nggak juga ya, belum kelas bisnis lah, baru kelas berdagang. Okay. Sambilan tapi hasilnya lumayan. Jadi itu dimulai 4 atau 5 tahun yang lalu ketika saya itu sama teman saya namanya Santo Tuhatu, udah almarhum sekarang. Kita ke Paris menghadiri pameran IT dan alat-alat militer dan kepolisian. Setelah selesai pameran, kita keliling tuh ke beberapa negara Eropa, antara lain Jerman, Belanda. Di Jerman saya sempat menemukan cerutu mereknya Sumatra. Sempat itu. Terus ketika dalam perjalanan itu, teman kita seorang pengusaha di Jakarta itu WA, tolong bawain cerutu dong, sigar gitu kan. Terus kita bilang, sigar apa? Kita kan waktu itu masih awam, belum tahu ya, belum tahu sigar itu apa aja. Nah, dia sebut Cohiba, terus dia kirim gambarnya lewat WA. Kita cari, dapat. Kemudian sesampainya di Indonesia kita kasih ke dia kan. Dia bilang, berapa nih? Ya kita nggak tahu kan, terserah aja. Terus dia kasih lebih dari yang modal kita. Lumayan gitu, lumayan, kelebihannya lumayan. Jadi si pengusaha ini membeli
Tanpa tawar-menawar gitu ya? Iya, dia kasih ini ya, dan kita lihat lumayan. Nah, akhirnya saya sama teman saya itu berpikiran, coba kita cari tahu ini yang kita beli ini di Indonesia berapa harganya. Kita tanya ke beberapa toko sigar ya, yang besar di Jakarta. Kita tunjukin fotonya, terus dia bilang di Indonesia ini nggak ada. Itu jenisnya apa tuh? Waktu itu BHK itu kayak gini. BHK Ini yang beli di Prancis ya Bang ya? Atau di Kuba? di Prancis. Di Prancis. Di Prancis. Waktu itu masih Prancis. Nah, dia kemasannya lumayan, ada tutup ini ya kan. Kemudian ada dusnya juga kayak gini. Coba Bang lihat Bang. Dus, jadi dia dibungkus dulu pakai ini. Nah, ini dia seperti ini bungkusnya. Kemasannya istimewa ya Pak? Ya lumayan representatif lah. Iya, Lux. Kemudian dusnya Lux juga, dia dibungkus Bludru. Kemudian di dalamnya juga Lux ini. Ini dalam satu dus ini berapa isinya Bang? Kalau yang ini 10, dia ada yang edisi, waktu itu kita beli yang edisi 20. Nah, ini dia. Jadi cerutu ini yang Lux. pertama kali Bang Neta beli? Ya, kita beli di sana, dan ternyata di sini nggak ada yang, kalaupun ada kita cepat laku karena banyak peminatnya gitu, dan harganya mahal ya. Nah, sehingga kita lihat setelah kita tahu harga di sini, terus kita hitung kita beli di sana, itu perbandingannya bisa 200 atau 300%. Jadi dari yang kita beli di sana. Artinya akhirnya kita berpikir, wah kalau kita bisnis ini lumayan juga, gitu kan. Kita cari yang edisi-edisi eksklusif. Nah, sehingga kita mencari tahu sigar yang edisi-edisi eksklusif itu apa aja. Akhirnya kita dapat tuh informasi di sini. Ketika kita mau berangkat ke luar negeri lagi, kita tanya tuh ke teman-teman, mau nitip ini nggak, nitip ini? Ada beberapa yang nitip, tapi karena yang nitip itu ada 4 orang lah waktu itu kan. Kita pulang dari sana, kita bawa lebih banyak, ada 10 dus apa berapa dus gitu ya. Sisanya itu kita informasikan ke teman-teman yang lain. Wah ternyata peminatnya banyak, banyak, dan keuntungan kita luar biasa. Dari 4 peminat itu Ditambah ada sisa, kan kita bawa lebih kan. Iya. Nah, keuntungannya luar biasa sehingga kita bisa berangkat lagi ke luar negeri, bahkan bisa keliling Eropa gitu ya. Tapi dengan syarat kita sisain untuk belanja. Itu kita lakukan beberapa kali sampai kemudian kita berpikiran, kenapa kita nggak ke Kuba aja ya? Kita cari informasi yang valid ke pusatnya langsung. ke pusatnya, ke pabriknya. Nah, akhirnya berapa bulan kemudian ke Kuba saya sama Santo itu. Ke Kuba, kita di sana itu cari informasi selengkap-lengkapnya tentang sigar, sigar-sigar eksklusif apa aja gitu. Itu kita dapat semua, bahkan kita bisa masuk ke pabrik-pabrik sigar, melihat prosesnya seperti apa. Bahkan saya sempat ke Trinidad, itu 400 km dari Havana. Santo nggak ikut, tapi saya ke sana. Saya melihat kebun tembakau di sana, kemudian melihat orang membuat sigar handmade, masyarakat biasa, itu tanpa merek, dan itu rasanya luar biasa enak. Tapi yang istimewa, ternyata Bang Neta bisa masuk ke pasar yang baru dikenalnya dengan sangat lancar, mulus. Ini faktor fasilitas dari kepolisian atau membawa nama IPW ini, Pak? Oh enggak, itu enggak ada kaitan. Semua yang saya lakukan dengan sigar ini enggak ada kaitan dengan polisi. Kita bisa menerobos, bahkan kita tuh bisa menerobos ke black marketnya sigar di Kuba. Itu karena kita bergaul, kemudian kita ada teman kita di sana, orang Indonesia ya, dia staf lokal kedutaan, namanya Dedi. Kita bilang kita mau ini, terus dia cari informasi kan ke teman-temannya, ada. Bahkan pernah suatu malam saya tuh masuk ke black market salah satu kelompok orang-orang hitam, karena black market
atau pasar ilegal sigar di Havana itu dikuasai anak-anak muda kulit hitam. Nah, saya masuk ke salah satu tempat mereka di lantai 4. Ketika kita sedang bertransaksi, itu tiba-tiba polisi datang, serombongan, digerebek kan. Semua anak-anak Kuba itu yang terlibat dalam black market tuh lari, ada yang lompat ke genteng, lompat ke jendela, lari semua. Nah, saya udah sempat megang satu dus gitu kan. Ditangkap juga? Enggak, ternyata yang di Uber di sana itu black market hanya menangkap pedagang-pedagangnya, tapi turis yang membeli nggak ditangkap. Itu ada kebijakan seperti itu ya? Kayaknya seperti itu, supaya turis nyaman. Nah, toh ini kan bukan narkoba, bukan apa. Nah, itu asli tapi curian? Curian. Itu istilahnya bocor, dicuri lah sama ininya, dijual ke pasar gelap. Dan itu harganya separuh harga dari di toko. Di toko. Nah, terus ada sigar yang palsu, mereknya Cohiba, tapi bukan buatan pabrik. Produksi rumahan? Rumahan, dikasih merek Cohiba. Kalau kita jeli, kita bisa membedakan. Nah, terus ada sigar merek bukan Cohiba, merek apa aja, tapi itu rumahan. Itu harganya lebih murah. Tapi kalau kita dapat yang bagus, sigar buatan rumahan ini, bukan pabrikan, itu jauh lebih enak dari pabrikan. Kalau kita dapat yang baru bagus. Kebetulan artinya ya? Kebetulan. Artinya soal tes itu nggak bisa jadi patokan kalau produksi rumahan? Ya, karena nggak stabil dia kan. Jadi kadang-kadang dapat yang enak. Di Trinidad itu saya dapat yang rumahan tuh enak. Nah, itu. Jadi dari sana kita tahulah dinamika bisnis sigar. Nah, dari Kuba juga kita tahu bahwa sebagian besar produk sigar mereka itu didistribusikan ke Andorra. Andorra itu negara kecil di antara Spanyol sama Perancis. Itu sigar-sigar yang eksklusif, yang mahal-mahal dioper ke sana, dan toko sigar di Andorra tuh banyak benar. Kemudian untuk Asia tuh di Hong Kong, tapi ke Hong Kong saya belum pernah. Kemudian gudang-gudang sigar itu yang edisi menengah bawah itu di Barcelona banyak. Nah, kalau klasifikasinya Bang, itu ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Harganya sendiri range-nya seberapa itu Bang? Mulai dari harga berapa? Iya, jadi kalau BIK ini kelas sigar paling mahal di Cohiba. Jadi selain BIK ada talisman satu lagi. Ini satu dos isi 20 itu bisa 80 jutaan. Jadi kalau sebatang ini di sini dijual 3,5 juta sebatang. Yang seperti ini harganya 3.500.000 per batang. Ini untuk berapa kali hisapan ini biasanya habisnya Bang? 100 kali? Ya nggak pernah dihitung juga. Tapi yang jelas kalau penggemar sigar itu begitu dia udah bosan, dia matiin, nanti ditaruh aja, nanti dihisap lagi. Lanjutkan lagi. Biasanya orang-orang kaya itu selain ini ya BK, mereka ngisap ini Gurkha. Ini sigar paling mahal di dunia. Warnanya lebih gelap ya? Ya, ini jenisnya Maduro. Coba lihat kita. Ini 5 juta per batang. Sigar paling mahal. Ini yang termahal. Dan tidak ada lagi lebih mahal dari itu. 5 juta ya? 5 juta Gurkha. Gurkha. Jadi kalau orang-orang kaya itu atau pejabat-pejabat di Jakarta itu, dia kan nyigar pagi sama sore. Berarti kalau ini 5 juta, dia ngebakar uang pagi-pagi 5 juta, sore-sore 5 juta, sehari dia bakar uang 10 juta. Tapi duitnya kan banyak. Ya, itu. Ini yang termahal. Terus saya ketika jalan ke Laos, ke Luang Prabang, saya nemukan sigar ini. Ini sigar dijual di Hotel Aman. Ini jenis apa lagi nih Bang? Ini sigar biasa, cuma ini punyanya Hotel Aman. Hotel Aman itu grup hotel yang kelas atas. Biasanya nginap sini artis-artis Hollywood. Karena satu malam 25 juta. Nginap di hotel ini? Ya, satu malam 25 juta. Di Indonesia ada 2, satu di Borobudur, satu di NTB ya. Jadi sigar Aman ini di hotel itu ya, ini kalau khusus ya? Ya, cuma di hotel itu aja. Ini sekitar 2,5 juta apa 2 juta gitu lah.
Per batang. Per batang. Dan ya lumayan enak Ya, ya. sama Cohiba. Jadi ini hanya ada di hotel itu, di hotel grupnya Aman. Aman itu grup hotel internasional yang high class. Satu malam 25 juta. Paling murah 25 juta. Wah, oke, Di Laos dia ada 5 kota, salah satunya di Luang Prabang. Jadi waktu belanja di sana nginepnya di Aman ya Bang? Saya nggak nginap di Aman. Saya pikir ngapain 25 juta. Cuma jadi kalau orang yang udah nginap di Aman itu disebut mereka Aman Jankis. Nah, saya termasuk Aman Jankis, tapi saya ke Aman itu bukan nginap. Saya datang situ ke restorannya, nyigar atau minum atau makan. Nah, itu udah masuk Aman Jankis. Jadi kalau kemanapun saya ke Aman itu udah terdaftar. Meskipun saya nggak nginap, saya cuma ke restorannya. Nah, hotel Aman yang di Luang Prabang ini bekas rumah sakit. Bekas rumah sakit yang paling mahal itu adalah ruang ininya, gawat daruratnya. Karena katanya banyak setannya dan harganya paling mahal. Oh gitu. Nah, itu keunikan hotel tuh begitu. Itu bisa dijadiin salah satu pariwisata ya kalau Iya. gitu ya. Iya. Paling serem paling mahal. Paling mahal. Oke. Karena banyak setannya. Bang, ini tadi kan ada kebiasaan orang-orang kita yang sebetulnya ini baru ya, merokok. Ini termasuk Abang Neta kan ketika pertama kali menghisap cerutu nih, apa yang dirasakan sensasinya sampai kemudian mengenal satu persatu tesnya itu? Iya, jadi memang ketika pertama kali biasalah kita belum merasakan apa-apa. Tapi belakangan ini kalau saya ngisap ini pagi-pagi itu kayaknya asik ya, enjoy gitu ya. Apalagi pakai kopi pahit. Nah, jadi kalau di Kuba itu saya baca-baca itu, saya dengar-dengar cerita Fidel Castro sama Che Guevara itu kalau nyigar itu dia tidak pakai wine. Dan orang di Kuba itu kalau nyigar pakai kopi pahit. Dan itu nikmatnya luar biasa. Dan itu membuat enjoy lah kita. Kalau di Indonesia pakai apa biasanya, Pak? Iya, saya selalu kopi pahit. Oh, sama, Nah, cuma kan banyak orang pakai wine. Nah, itu saya kira ya tergantung selera lah, tapi salah kaprah kalau saya bilang sih. Oke. Itu. Artinya tradisinya sigar itu diminum dengan kopi pahit. Iya, kopi pahit, kopi tanpa gula. Iya, temannya. Oke, Jadi kita dua kali atau 3 kali hisap, sedot kopi, panas-panas kan. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Yang paling enak yang mana, Bang? Dari taruhlah di sini ada berapa jenis nih? 4 atau 5? Iya, di sini ada ini ada sigar saya temukan di Kuba nih. Mereknya Revolusioner. Ini coba kita lihat. sigar Mereknya Revolusioner. para pengikut Che Guevara. Revolusioner mereknya. Bentuknya juga beda. Oke. Jadi ini biasa anak-anak muda yang nggak punya duit banyak, ngisapnya nih. Bang, ini kalau yang sebatang ini berapa, Bang? Yang Kalau ini murah. oh, Murah lah. Ini di bawah 1 juta nih karena untuk anak-anak muda nih. iya, iya. Jadi murah. Saya dengar, Bang, harga sigar itu ada yang bisa saking lamanya kemudian jadi mahal. Iya. Ada jenis yang lain lagi. Enggak, sebenarnya sama aja. Jadi kalau disimpan dengan bagus, kan ada sealer tempat menyimpannya kayak kulkas gitu, sealer suhunya diatur itu 70 derajat atau di bawah itu kan, sehingga kondisinya tetap stabil, itu sigarnya makin enak. Biasanya itu kerjaan kolektor ya, kolektor, sehingga ketika dia menjual itu suka-sukanya, namanya kayak batu cincin aja. Ada tempatnya. Ketika itu kolektor yang jual, ya semaunya harganya. Tapi kalau di pasaran resmi yang mahal itu ya cuma ini, 5 juta ini. Jadi nggak sembarangan punya packing rokok seperti ini, tapi harus ada tempatnya sih. Ada tempatnya, sealer. Namanya sealer itu makin lama itu kata mereka makin enak, makin bagus kalau disimpan secara bagus. Dan itu bisa mahal juga, bisa sampai 75 juta, namanya kolektor kan, satu batang. Iya. Itu. Tapi menarik tadi, Bang, sebelum kita ketemu di sini tadi sempat cerita kalau ada cerutu yang isinya ulat gitu loh, sehingga oh iya, jadi di apa namanya, di Havana itu kan, di Kuba lah khususnya, selain pabrikan buatan Cohiba, terus ada yang buatan rumahan, dan biasanya kalau buatan rumahan itu
karena proses penyimpanan, proses membuat sigarnya nggak bagus, dia bisa muncul ulat sigar. Tapi bagi orang-orang tertentu lebih suka yang ada ulatnya, gitu. Karena bunyi kertak-kertak dan wangi ulat kebakarnya itu kan aromanya khas. Tapi harganya gimana itu, Bang? Sebenarnya sama aja, harganya sama. Dia berulat itu ketika nanti disimpan kurang bagus, ulatnya muncul. Saya pernah nanya, ketika yang ada ulatnya kan lubang-lubang itu, lubang-lubang. Dihisap kan nggak bisa. Terus saya nanya ke orang-orang di Kuba, ini gimana cara ngisapnya? Oh, nasi aja dimasukin katanya, ke lubang-lubangnya tuh, masukin nasi, bakar. Ulat-ulatnya kebakar. Nah, bagi orang yang suka tuh katanya nikmat juga. Sensasinya beda gitu. Nah, sebenarnya sigar kalau kita lihat sejarahnya itu kan tembakau sigar ini, terutama pembungkus ini. Jadi pembungkusnya ya, pembungkus luarnya. Itu daunnya ya? Daunnya. Kalau dalamnya dari Kuba, asli ya, tembakau Kuba. Tapi pembungkusnya ini dulu itu dari Indonesia. Ada tiga jenis. Oke. 3 jenis ya, 3 daerah lah. Tembakau Sumatera, tembakau Delhi, tembakau Bekasi. Bekasi ada tembakau. Iya, saya sendiri sebagai orang Bekasi kaget. Saya baru tahu di Kuba, ternyata di Bekasi itu dulu ada kebun tembakau. Saya sendiri baru tahu itu. Terus satu lagi tembakau Madura. Tembakau Madura itu yang hitam ini. Makanya Cohiba mengeluarkan Cohiba Maduro 5. Maduro. Itu asal muasalnya dari tembakau Madura. Jadi tembakau Madura ciri khasnya hitam. Jadi dia itu 3 tembakau Indonesia itu hidup di pantai. Tembakau Delhi di pantai, Bekasi di pantai, Madura di pantai. Sebenarnya Indonesia punya banyak juga tembakau gunung. Misalnya tembakau gayo. Bahkan sekarang di Aceh itu udah ada sigar juga namanya Orlok, dan itu rasanya lebih enak kalau dibandingkan Cohiba. Ini menurut saya udah nyoba berkali-kali Orlok dan itu lebih enak dari Cohiba. Ciri khas tembakau Orlok ini dia menggunakan tembakau gayo. Tembakau gayo itu hidup di antara tanaman ganja yang endemik. Ganja di sana kan tumbuh sendiri. Kayak rumput lah ya. Kayak rumput. Nah, jadi tembakau itu hidup itu, sehingga ini menambah rasa yang khas. Bukan ganja tapi tetap tembakau. Cuma karena dia hidup di antara itu rasanya jadi beda. Orlok menggunakan tembakau itu. Jadi dari semua sigar buatan Indonesia yang mampu bersaing dengan Cohiba itu menurut saya Orlok. Orlok ya. Itu. Nah, memang secara umum sigar Indonesia itu packagingnya udah bagus, segala macamnya udah bagus ya. Cuma pemasarannya belum terlalu maksimal di luar negeri. Dia masih di Indonesia. Tidak maksimal itu karena apa? Jalur distribusinya tidak ada atau ada mafia? Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, bisnis sigar ini memang udah dikuasai oleh jaringan mafia ya, mafia internasional. Makanya kenapa untuk Asia itu di Hong Kong. Hong Kong ya. Dari Hong Kong baru didistribusikan kemana-mana termasuk Indonesia. Terus untuk Eropa khususnya dunia itu Andorra. Adapun di Barcelona itu dari Andorra agennya. Meskipun nanti dari Havana dikirim ke Barcelona, tapi dia belinya ke agen di Andorra dulu. Jadi udah dikuasai. Nah, ini membuat sigar-sigar Indonesia meskipun rasanya bagus, rasanya udah bagus, enak ya, packagingnya bagus, terus udah bisa bersaing dengan produk Kuba, tapi karena dia belum bisa masuk ke jaringan mafia internasional itu sehingga tertinggal. Siap. Bang Neta, nanti kita ngobrol lagi tentang cerutu, mungkin dari sisi yang apa nih? Cuma saya menarik ini, Bang Neta membawa cerutu terbesar. Iya, nanti kita explore ya di lain kesempatan. Cuma sekarang saya tunjukin dulu. Jadi ketika saya ke Trinidad, kota nomor 2 terbesar di Kuba, 400 km dari Havana, saya menemukan sigar terbesar di dunia. Dan saya sepanjang perjalanan menjelajahi sigar di berbagai negara, saya belum pernah nemukan ini. Saya nemukan ini di Trinidad.
dilinting oleh seorang kakek. Nanti videonya ada, saya kasih. Dilinting seorang kakek di Trinidad. Hampir 2 jengkal, ya, Bang. Iya. Dia melinting sigar yang segini sampai yang segini. Nah, dia ada gambarnya, dan ketika saya lihat, saya pesan yang ini bisa yang besar. Oh bisa. Ini Langsung saya tungguin. Berarti dipesan ya? Pesan. Oke. Handmade. Saya tungguin sekitar 15 menit lah dia bikin sigar sebesar ini. Kemudian dikasih pipa sebagai penyimpan supaya aman. Iya. Nah, dan ini biasanya menurut dia, Bang, agak naikkan dikit biar kelihatan. Nah, menurut dia biasanya kolektor yang ini, yang punya ya. yang punya, yang mesan. Ini Kalau sebatang ini berapa, Bang? nggak terlalu mahal sebenarnya, di sini kan 15,60 kuk. Jadi kuk itu kalau dirupiahkan COC itu uang Kuba ya. Kuba. Kalau satu COC 16.000 kalau dirupiahkan. Jadi berarti 15 ini dikali 16.000 sekitar 100 ribuan lah ya. Iya, iya. Iya, itu. Nah, Padahal besar gini ya, tapi iya, murah ya. murah. Karena saya beli di kota terpencil di Havana ya. Dan saya membeli ini, saya tungguin. Tapi ini dikonsumsi atau disimpan? Bisa, kalau mau dikonsumsi bisa. Bisa kayak sigar biasa, cuma kan sayang. Gede banget itu ya. Sayang. Jadi ini ada kakinya nih. Jadi untuk koleksi. Oke. Bahwa kita penyigar sejati. Kalau boleh aja orang-orang kaya punya sigar mahal-mahal, kalau dia belum punya ini, dia belum sah sebagai sigarman. Oke. Iya, itu nanti banyak, termasuk perjalanan saya ke berbagai negara. Saya selalu di setiap negara selalu mencari toko sigar, dan saya menemukan banyak toko-toko yang unik-unik di berbagai negara. Oke, Bang. Oke, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan obrolan tentang rahasia sigar Netapane dengan episode yang selanjutnya. Kali ini kita sudahi dulu. Salam. Salam.